Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Riris Rindiani Setianingrum, dengan nomor absen 27, bersama dengan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Alda Messi Aryani dari kelas S1 nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Fania Dwinda Saputri dari kelas S1 absen 18. Perkenalkan, nama saya Rizky Pranatama, absen 29. Perkenalkan, nama saya Enggar Putra Yohana, nomor absen 15. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama. Kerajaan Islam di Sumatera. Yang pertama yaitu Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama, waktu berdiri pada abad ke-13 di Aceh. Tokoh kunci Marasilu Sultan Malik As-Soleh. Peran pusat perdagangan internasional dan pusat studi Islam di Asia Tenggara. Kemunduran akibat serangan Majapahit tahun 1339 dan munculnya pelabuhan Malaka yang lebih strategis. Yang kedua yaitu Kesultanan Aceh Darussalam, masa kejayaan. Pendiri Sultan Ali Muhayyad Syah tahun 1514. Puncak kejayaan di bawah Sultan Iskandar Muda memperluas wilayah hingga Semenanjung Malaya, menyusun undang-undang adat Makuta Alam. Struktur unik, pembagian kekuasaan antara kaum bangsawan Teuku dan kaum ulama Teungku. Kemunduran, kekalahan perang melawan Portugis tahun 1629 dan konflik internal perebutan kekuasaan. Yang ketiga yaitu Kerajaan Islam di Riau dan di Jambi. Siak Sri Indapura mencapai kemakmuran di wilayah bawah Sultan Said Ali sebelum akhirnya dipengaruhi oleh VOC. Indragiri dan Kampar sering menjadi perebutan pengaruh antara Malaka, Aceh dan akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Jambi terkenal dengan komoditas lada, menglawi ketegangan dengan Belanda karena masalah monopoli dagang. Tokoh pentingnya orang kayu hitam. Yang keempat yaitu Kesultanan Palembang. Sultan pertama yaitu Abdul Rahman tahun 1659. Perlawanan dikenal gigih melawan Belanda, dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin II dalam Perang Muntung tahun 1819. Akhir kejayaan dihapuskan oleh Hindia pada tahun 1823 setelah Sultan ditangkap dan dibuang ke Ternate. Kesimpulan, strategis, semua kerajaan ini tumbuh karena letaknya di jalur pelayanan perdagangan dunia Selat Malaka. Ekonomi, komoditas utama adalah rempah-rempah, terutama adalah lada. Agama, menjadi pusat penyebaran Islam di seluruh Nusantara. Politik, sejarahnya diwarnai perlawanan terhadap kolonialisme Portugis dan Belanda. Kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri sekitar tahun 1500 di Jawa Tengah. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah yang merupakan keturunan Raja Majapahit dan mendapat dukungan dari para wali. Berdirinya Demak juga dipengaruhi oleh runtuhnya Majapahit serta jatuhnya Malaka ke tangan Portugis sehingga para pedagang Islam berpindah ke Demak. Demak berkembang menjadi kerajaan agraris dan maritim yang aktif dalam perdagangan serta menjadi pusat penyebaran agama Islam. Raja-raja yang pernah memerintah Demak antara lain Raden Patah, Adipati
Unus dan Sultan Trenggono. Salah satu peristiwa penting pada masa Demak adalah penaklukan Sunda Kelapa oleh Fatahillah yang kemudian diubah namanya menjadi Jayakarta. Peninggalan terkenal dari kerajaan ini adalah Masjid Agung Demak. Kerajaan Mataram Islam muncul setelah runtuhnya Demak dan berkembang dari wilayah yang diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan, putranya Sutawijaya atau Penambahan Senepati, kemudian menjadi Raja Utama Mataram dengan pusat kerajaan di Kota Gede. Kerajaan Mataram mencapai masa kejayaan pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada masa ini wilayah kekuasaan Mataram meluas hingga sebagai besar Pulau Jawa dan Madura, serta berkembang dalam bidang pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Sultan Agung membuat kalender Jawa yang menggabungkan sistem Saka dan Hijriyah. Setelah Sultan Agung wafat, kekuasaan Mataram melemah karena konflik internal dan campur tangan VOC. Pada tahun 1755, melalui perjanjian Giyanti, Kerajaan Mataram dibagi menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Kedua kerajaan di Kalimantan, terdapat beberapa kerajaan Islam seperti Kesultanan Pasir, Banjar, Kutawaringin, Sambas, Kutai, Kartanegara, Berau, Pontianak, Tidung, dan Bulungan. Kerajaan Pontianak berada di Kalimantan Barat. Islam mulai berkembang sekitar abad ke-18 ketika para pendakwah dari Hadramaut datang menyebarkan ajaran Islam. Tokoh pentingnya adalah Syarif Idrus dan Habib Husain Al-Qadri. Setelah Habib Husain wafat, perjuangan dilanjutkan oleh putranya Pangeran Sayyid Abdurrahman Nurul Alam yang mendirikan Keraton Pontianak dan Masjid Agung. Kerajaan Banjar terletak di Kalimantan Selatan dengan pusat Amuntai dan berdiri sekitar abad ke-16. Raja pertamanya adalah Sultan Suryanullah atau Raden Samudra. Kerajaan Banjar berkembang dan dipimpin oleh beberapa raja setelahnya. Pada masa Sultan Adam terjadi banyak konflik dengan Belanda yang memicu perlawanan rakyat Banjar tahun 1859 sampai 1863 yang dipimpin Pangeran Antasari, Demang, Leman, dan Haji Nasrun. Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Islam di Sulawesi berkembang karena jalur perdagangan. Kerajaan yang terkenal Gorontalo menjadi kerajaan paling kuat dan berpengaruh. Tahun 1582, Bone, Wajo, dan Sengpong membuat perjanjian Teleupanco untuk mempertahankan kemerdekaan. Islamisasi di Sulawesi Selatan dilakukan oleh 3 ulama yang disebut Dato Talu, Dato Ribadang, Datuk diperkirakan sejak abad dan ke-19 Datuk di Ritito. daerah Nusa Perlawanan Tenggara, terhadap lebih tepatnya VOC di Lombok. dipimpin oleh Islam pertama Sultan kali diperkenalkan Hasanuddin oleh yang Sunan dijuluki Parampil, ayam jantan yaitu dari timur. putra dari Sunan VOC Giri. ingin Pada menguasai abad perdagangan ke-17 dan pelabuhan dipengaruhi Samba oleh Goa, Pau. yaitu Tahun pusat dipindah ke Sumbawa. 1667 Pada tahun terjadi 1673 perjanjian pasca perjanjian Bongaya. Kerajaan Bimai Bengaya. merupakan pusat kerajaan Islam Isinya yang VOC menonjol di Nusa Tenggara. monopoli perdagangan di Makassar. Belanda boleh membangun benteng Ritotedam. Makassar harus melepas wilayah kekuasaannya. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Setelah Sultan Hasanuddin wafat, perlawanan dilanjutkan Sotasoma, tetapi berhasil diperdamaikan Belanda. Kemajuan kerajaan Makassar menjadi pelabuhan internasional. Banyak perdagangan dari Portugis, Inggris, dan Denmark datang berdagang.
memiliki hukum perdagangan maju karena banyak perdagangan pindah ke Makassar sejak Malaka jatuh tahun 1511. Pelaut Makassar dan Bugis terkenal tangguh. Tersedianya rempah-rempah dari Maluku. Kehidupan sosial berdasarkan adat dan agama Islam. Lapisan masyarakat berbangsawan, rakyat biasa. Hamba sahaya, kerajaan Wajo dipimpin Orung Matao. Pernah membantu bahwa melawan VOC setelah perjanjian Bongaya Wajo diserang Boni dan VOC. Kerajaan di Maluku, terutama Kerajaan Ternate dan Tidore adalah pusat perdagangan rempah-rempah terbesar di Nusantara yang berkembang sejak abad ke-15. Islam masuk melalui jalur perdagangan dengan raja pertama di Ternate adalah marhum atau Zainal Abidin. Dan raja pertama di Tidore adalah Jamaluddin sebagai penguasa yang memeluk Islam. Kedua kesultanan ini sempat bersaing sebelum akhirnya berjuang bersama melawan penjajahan dari Portugis dan Spanyol. Kerajaan Islam di Papua. Berdasarkan bukti sejarah, di Papua terdapat beberapa kerajaan Islam seperti Waigeo, Misool, Salawati, Sailolof, Fatagar, Rumbati, Kowiai, Aiduma, dan Kaimana. Berikut beberapa pendapat tentang masuknya Islam di Papua. Yang pertama, dari Aceh pada tahun 1360. Islam diyakini dibawa oleh mubalik asal Aceh yaitu Abdul Ghaffar yang berdakwah di Rumbati selama 14 tahun. Yang kedua, dari Jazirah Onin atau Fakfak, Islam diperkenalkan oleh Syekh Jubah Biru sekitar pada abad ke-16. Bukti sejarahnya adalah Masjid Tunas Gain yang diperkirakan berdiri sekitar pada tahun 1587. Yang ketiga, melalui jalur perdagangan. Pedagang Bugis dan Arab menyebarkan Islam lewat Banda dan Seram Timur. Proses Islamisasi juga dilakukan melalui khitanan. Yang keempat, dari Kesultanan Bacan. Raja Bacan yang pertama kali masuk Islam adalah Zainal Abidin, tepatnya pada tahun 1521. Raja Bacan kemudian menyebarkan atau memperluas pengaruhnya ke wilayah Papua Barat, seperti Misool dan Waigeo. Yang kelima, dari Maluku Utara yaitu Ternate dan Tidore. Menurut sejarah, pada tahun 1443, Sultan Ibnu Mansur dari Tidore melakukan ekspedisi ke Papua, termasuk Misool dan Waigeo. Kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Kerajaan Selaparang. Kerajaan Selaparang merupakan kerajaan yang diperkirakan sejak abad ke-19 di daerah Nusa Tenggara, lebih tepatnya di Lombok. Islam pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Perapel, yaitu putra dari Sunan Giri. Pada abad ke-17 dipengaruhi oleh Goa, yaitu pusat dipindah ke Sumbawa. Pada tahun 1673 pasca perjanjian Bongaya. Kerajaan Bimai merupakan pusat kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.